Markan bulshada waabay sawtaan weedhada yeelay weliba fuliyo nafseeday waayo. Somalia, yang memiliki nama resmi Republik Federal Somalia, adalah sebuah negara yang terletak di tanduk Afrika, sebuah wilayah yang dikenal karena posisinya yang strategis dan keanekaragaman budayanya. Somalia memiliki bentuk yang khas, mirip dengan bulan sabit, dan terletak di bagian tenggara tanduk Afrika. Negara ini berbatasan dengan Djibouti di barat laut, Kenya di barat daya, dan Ethiopia di barat. Di utara, Somalia menghadap Teluk Aden, sementara di timur, negara ini dikelilingi oleh Samudra Hindia. Somalia memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, dengan bahasa resmi Somalia dan Italia, serta berbagai tradisi lisan dan seni yang berakar dalam sejarah mereka. Islam adalah agama utama di Somalia, yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari, termasuk hukum dan norma sosial. Kedatangan Islam di Somalia pada abad ke-7 Masehi membawa perubahan besar dalam keagamaan masyarakat di sana. Islam mulai diadopsi secara bertahap, memperkenalkan pengaruh agama dan budaya baru yang mengubah tatanan spiritual dan sosial orang Somalia, serta membentuk identitas agama dan warisan budaya mereka di kemudian hari. Meskipun Islam menyebar, banyak elemen kepercayaan dan praktik tradisional Somalia tetap bertahan, terlihat dalam ritual budaya dan cerita rakyat yang mencerminkan pengaruh dari tradisi pra-Islam. Selama periode tersebut, Kekaisaran Somalia kuno, seperti Kesultanan Auran, Kesultanan Efat, dan Kesultanan Adal, juga memainkan peran penting dalam membentuk budaya, politik, dan ekonomi di tanduk Afrika. Kekaisaran-kekaisaran ini berkembang pesat antara abad ke-13 dan ke-17, meninggalkan warisan dalam berbagai bidang, termasuk matematika, sains, perdagangan, militer, dan arsitektur. Cendekiawan Somalia di kekaisaran ini memberikan kontribusi besar dalam bidang matematika dan astronomi, mengembangkan sistem perhitungan dan penanggalan yang canggih. Kemajuan mereka sangat bermanfaat untuk perdagangan, navigasi, dan pertanian, menunjukkan pengetahuan dan keinginan untuk belajar di masyarakat Somalia saat itu. Dalam bidang sains, cendekiawan Somalia kuno juga membuat kemajuan di bidang pengobatan, herbalisme, dan ilmu pengetahuan alam. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang flora dan fauna lokal serta khasiat obatnya. Pengetahuan mereka dalam praktik penyembuhan tradisional dihargai, dan membantu membangun tradisi pengobatan yang kaya, yang masih memengaruhi praktik perawatan kesehatan di Somalia hingga kini. Orang-orang Afrika Timur, terutama orang Somalia, memiliki penampilan yang sangat khas dan menonjol dari kelompok lainnya. Beberapa ciri fisik yang paling mencolok dari mereka meliputi: 1. Wajah sempit. Bentuk wajah mereka cenderung lebih ramping. 2. Hidung. Hidung yang ramping dan sempit, seringkali memiliki bentuk mancung. 3. Warna kulit. Mereka memiliki variasi warna kulit mulai dari gelap hingga lebih terang. 4. Rambut. Jenis rambut mereka bervariasi dari lurus hingga keriting, dengan tekstur yang berbeda-beda. 5. Mata. Mata mereka berbentuk almond. 6. Tulang pipi dan bibir. Tulang pipi mereka biasanya tinggi, dan bibir cenderung tebal. 7. Leher. Leher mereka juga terlihat panjang. Keragaman genetik orang Somalia terlihat dari berbagai ciri fisik dan warna kulit mereka. Dan banyak orang berpendapat bahwa wanita Somalia adalah salah satu yang paling cantik di dunia. Mereka memiliki bentuk tubuh yang berlekuk seperti jam pasir, kulit yang halus, senyuman yang menawan, dan wajah yang cantik. Namun, merayu wanita Somalia mungkin tidak semudah yang dibayangkan. Jika Anda tidak familiar dengan budaya mereka dan ingin menikahi seseorang di luar komunitas mereka, situasinya bisa menjadi rumit. Oleh karena itu, jika Anda tidak siap menghadapi tantangan dalam hubungan dengan orang Somalia, bisa jadi lebih baik untuk fokus pada hobi yang lebih aman. Orang Somalia dikenal karena tinggi badan mereka yang menjulang,
keyakinan agama yang kuat, dan penampilan yang menarik. Mereka memiliki sejarah perdagangan yang kaya dengan kerajaan Fir'aun di Mesir kuno. Asal-usul mereka berkaitan dengan orang Kushite yang berasal dari timur Laut Afrika, sekitar Lembah Nil, dekat Mesir. Masa lalu, sekelompok penduduk asli bertemu dengan migran dari Mesir dan Afrika Utara yang membentuk kelompok Proto-Kushite. Kelompok ini kemudian bermigrasi ke selatan, ke daerah tanduk Afrika, dan terpecah menjadi beberapa kelompok, termasuk Oromo dan orang Somalia. Seiring berjalannya waktu, migrasi lebih lanjut membawa mereka ke wilayah Somalia yang kita kenal sekarang. Orang Somalia adalah kelompok yang berasal dari tanduk Afrika dan merupakan penutur bahasa Kushitik, berjumlah sekitar 23 juta orang. Mereka tinggal di Somalia, Kenya, Ethiopia, dan Djibouti. Salah satu ciri khas orang Somalia adalah etnisitas mereka yang sangat homogen, dengan lebih dari 99% penduduknya beragama Islam, terutama Muslim Sunni. Mereka dikenal sebagai salah satu komunitas Muslim yang paling taat di dunia. Studi genetik menunjukkan bahwa orang Somalia memiliki asal-usul yang beragam. Sekitar 70% dari mereka adalah keturunan asli Afrika Timur yang dikenal sebagai kelompok Kushitik, sementara 30% lainnya berasal dari wilayah Eurasia Barat. Dari komponen Eurasia ini, 15% merupakan keturunan dari Timur Tengah dan 15% dari Afrika Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Cruciani dan rekan-rekan pada tahun 2007 menyebutkan bahwa keberadaan kelompok Subo di wilayah tanduk Afrika mungkin merupakan jejak migrasi kuno dari bagian selatan Mesir. Ada perdebatan yang berkembang tentang identitas orang Somalia, terutama terkait dengan warna kulit mereka. Beberapa orang berargumen bahwa meskipun ada yang mengatakan orang Somalia tidak berkulit hitam, hal ini menghapus identitas mereka sebagai orang Somalia. Mereka berpendapat bahwa konsep kehitaman adalah konstruksi sosial yang berasal dari pandangan Barat dan digunakan untuk menindas orang kulit hitam. Ketika kita melihat identitas ras orang Somalia, penting untuk mempertimbangkan sejarah dan letak geografis mereka. Somalia terletak di tanduk Afrika dan memiliki banyak kesamaan fisik dan genetik dengan populasi Afrika lainnya. Sementara warna kulit bisa menjadi penanda ras yang terlihat, itu hanyalah salah satu aspek dari identitas seseorang. Orang Somalia, seperti banyak kelompok etnis Afrika lainnya, memiliki variasi warna kulit dari gelap hingga terang karena keragaman genetik dalam populasi mereka. Namun, terlepas dari variasi warna kulit ini, orang Somalia tetap merupakan bagian dari ras Afrika hitam yang lebih luas. Penampilan ini tidak hanya hasil dari faktor genetik, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka tinggal, terutama di daerah panas, seperti tanduk Afrika. Salah satu alasan mengapa orang-orang Afrika Timur memiliki fisik yang seperti ini adalah untuk membantu tubuh mereka beradaptasi dengan suhu panas. Tubuh yang tinggi dan ramping dengan anggota badan yang panjang adalah cara alam membantu mereka tetap dingin. Mirip seperti sistem pendingin. Ini sesuai dengan prinsip yang dikenal sebagai aturan Allan, yang menyatakan bahwa makhluk hidup di iklim panas cenderung memiliki anggota badan yang lebih panjang untuk membantu mendinginkan tubuh. Secara keseluruhan, penampilan orang-orang Afrika Timur adalah hasil dari kombinasi antara faktor genetik dan adaptasi terhadap lingkungan yang keras di kawasan mereka. Orang-orang dari keturunan Cushitic sering memiliki ciri fisik seperti wajah yang lebih sempit dan hidung yang lebih tinggi. Ciri-ciri ini tidak terjadi secara kebetulan. Penelitian genetika menunjukkan adanya mutasi spesifik yang mempengaruhi struktur rambut dan fitur lainnya yang umum di antara mereka. Orang-orang Cus memiliki sejarah panjang dalam pastoralisme, yang artinya mereka mengembangkan cara hidup nomaden yang menyebabkan migrasi dan interaksi dengan berbagai kelompok lainnya. Gaya hidup ini memungkinkan terjadinya pertukaran genetik dengan populasi tetangga, termasuk kelompok non-Afrika, yang memberikan kontribusi pada susunan genetik mereka yang unik.
Bahasa Somalia, yang dikenal sebagai Awmali, adalah bagian penting dari identitas orang Somalia. Bahasa ini termasuk dalam kelompok bahasa Kushitik yang merupakan bagian dari keluarga bahasa Afroasia dan merupakan bahasa resmi Somalia. Pengaruhnya juga meluas ke negara-negara tetangga, di mana banyak orang Somalia juga menggunakan bahasa ini. Sida arki kartaan kan isagana waa qabri ka mid ah qubuurta aan halkan ku aragnay oo jasiiradan ku yaala. Ketika diucapkan, bahasa Somalia terdengar sangat cepat, mirip seperti berbicara dengan energi tinggi. Meskipun mungkin terdengar kasar bagi sebagian orang, banyak yang menganggapnya indah. Salah satu contohnya adalah bagaimana orang-orang Somalia mengungkapkan kecerdasan bisnis mereka dengan bahasa yang penuh warna. Budaya Somalia sangat kaya dan terkenal, terutama dengan tradisi puisi dan bercerita yang mencerminkan keindahan bahasa mereka. Keramah tamahan adalah hal yang sangat penting dalam budaya ini, di mana tamu diperlakukan dengan hormat dan kemurahan hati. Membagikan makanan dan berbicara satu sama lain adalah bagian penting dari interaksi sosial mereka. Tarian tradisional seperti danto yang energik dan banur yang anggun menambah keceriaan pada perayaan-perayaan mereka. Dalam hal pakaian, pria biasanya mengenakan pakaian yang disebut ma'aus, sementara wanita mengenakan gtino atau dea. Dalam budaya Somalia, ikatan keluarga sangat penting dan struktur klan memiliki peran besar dalam membentuk identitas serta solidaritas di antara mereka. Meskipun sistem klan kadang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik pada saat yang sama, itu juga menciptakan rasa kebersamaan yang kuat yang mengikat orang Somalia satu sama lain. Secara historis, orang Somalia hidup sebagai masyarakat nomaden dan penggembala, berpindah-pindah untuk mencari air dan padang rumput untuk ternak mereka. Gaya hidup ini membuat mereka memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan membentuk tradisi sosial yang khas. Para pedagang dan penjelajah Somalia ikut berperan penting dalam perdagangan kuno, termasuk jalur sutra dan rute perdagangan di Samudra Hindia. Saat ini, jutaan orang Somalia masih memelihara ternak dan mengekspor banyak kambing serta sapi ke Timur Tengah. Mogadishu, yang sebelumnya mengalami banyak kerusuhan, kini telah bangkit menjadi pusat bisnis yang kuat, layaknya burung phoenix yang muncul dari abu. Keahlian orang Somalia dalam berbisnis sangat terkenal. Bahkan, bajak laut Somalia pun tertarik mengambil bagian dalam bisnis yang bisa memberikan kontribusi sekitar 1,5 miliar dolar AS bagi ekonomi Kenya. Ini menunjukkan bahwa orang Somali di East Lake tidak hanya handal dalam menggembalakan kambing, tetapi juga dalam menghasilkan uang. Di sepanjang pantai, mereka juga terlibat dalam penangkapan ikan, dan jika Anda berjalan ke selatan Somalia, Anda akan menemukan banyak petani yang bekerja keras. Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan keragaman kemampuan ekonomi orang Somalia dan kebangkitan Mogadishu sebagai pusat komersial. Ibu kota Somalia, Mogadishu, dulu dikenal dengan gambaran yang mengganggu, seperti bangunan rusak dan truk milisi bersenjata yang melintas di jalan-jalan yang penuh puing. Namun, sejak militan Al-Shabaab mundur pada Agustus 2011, Mogadishu telah mengalami perubahan yang signifikan. Saat ini, kota ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, dengan proyek infrastruktur baru yang membentuk kembali wajah kota, membuatnya lebih baik untuk penduduk dan pengunjung. Kehidupan malam yang semarak telah kembali, dan orang-orang muda serta keluarga menikmati Pantai Leo sebagai tempat bersantai pada akhir pekan. Taman perdamaian di pusat kota kini menjadi tempat warga membaca koran dan berbincang-bincang. Mogadishu kini bagaikan pasien yang baru bangun dari koma, mulai bergerak dan merasakan stabilitas. Bisnis yang berkembang menciptakan aktivitas ekonomi yang nyata. Menurut sebuah survei, Mogadishu termasuk salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan lebih dari 6% pertumbuhan tahunan. Hal ini didorong banyaknya diaspora Somalia yang kembali ke tanah air untuk mencari peluang investasi. Beberapa distrik yang dulunya hancur kini berkembang menjadi pusat aktivitas komersial,
Dan suasana kota ini bisa dibandingkan dengan kota-kota lain di kawasan, seperti Dar es Salaam di Tanzania atau Addis Ababa di Ethiopia. Semangat dan harapan penduduk Somalia sangat menginspirasi, dan banyak yang percaya bahwa Mogadishu akan menjadi kota yang lebih baik untuk generasi mendatang. Selama berabad-abad, berbagai gaya dan genre musik telah berkembang di negara ini, mencerminkan keberagaman budaya dan sejarahnya. Musik Somalia terkenal dengan perpaduan unik dari melodi, ketukan ritmis, dan lirik puitis yang seringkali menceritakan kisah cinta, kepahlawanan, dan kebanggaan budaya. Musik tradisional biasanya menggunakan instrumen seperti ode kaban dan tar, yang menciptakan melodi yang penuh perasaan dan ritme yang memikat, membangkitkan rasa nostalgia dan persatuan dalam budaya mereka. Tarian tradisional Somalia, seperti danto dan banor, ditandai oleh gerakan yang energik dan ritmis. Gerakan kaki dan tangan yang rumit dalam tarian ini mampu mengekspresikan berbagai emosi dan menceritakan kisah. Tarian-tarian ini sering dipentaskan dalam acara perayaan, pernikahan, dan pertemuan komunitas, simbol persatuan dan identitas bersama masyarakat Somalia. Selain musik dan tari tradisional, musik Somalia kontemporer telah menggabungkan elemen suara tradisional dengan pengaruh modern. Ini melahirkan berbagai genre musik yang sesuai dengan selera pendengar Somalia di seluruh dunia. Musisi dan seniman Somalia saat ini berhasil mencampurkan melodi tradisional dengan ritme kontemporer dan musik global, menciptakan lanskap musik yang dinamis dan beragam. Musik Somalia juga mencakup tema-tema yang terkait dengan sastra, politik, aktivisme, dan olahraga, menjadikannya bagian penting dari kehidupan masyarakat Somalia. Tokoh-tokoh terkemuka dari Somalia telah menjadi sosok berpengaruh yang diakui karena kontribusi mereka dalam berbagai bidang, yang membantu membentuk citra dan representasi Somalia di dunia. Salah satu yang terkenal adalah Nuruddin Farah, seorang novelis yang terkenal karena karyanya yang mengeksplorasi tema identitas dan pengasingan dalam masyarakat Somalia. Karya-karyanya telah mendapatkan pengakuan internasional, memberikan pemahaman lebih dalam tentang budaya dan pengalaman Somalia. Di bidang politik, Ahmed Isai Awad telah menjadi tokoh penting yang mewakili kepentingan Somalia di panggung diplomatik global, menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Ia berperan dalam membangun hubungan diplomatik dan meningkatkan keterlibatan Somalia dalam urusan internasional. Ilwat Elman, seorang aktivis keadilan sosial, juga telah menunjukkan kepemimpinan dalam mempromosikan tujuan kemanusiaan dan hak-hak komunitas yang terpinggirkan di Somalia. Pekerjaan Elman dengan komunitas lokal telah memberikan dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan dan perubahan sosial. Di dunia olahraga, Mo Farah, pelari jarak jauh yang lahir di Somalia, telah meraih banyak gelar olimpiade dan kejuaraan dunia. Keberhasilan atletik Farah menjadikannya salah satu atlet terkenal dalam sejarah olahraga modern, menginspirasi banyak atlet muda di seluruh dunia. Tokoh-tokoh Somalia ini tidak hanya unggul dalam bidang masing-masing, tetapi juga menjadi wakil budaya dan ketahanan Somalia di panggung global. Prestasi mereka menunjukkan pentingnya representasi yang beragam dan dampak dari kontribusi Somalia terhadap narasi pencapaian manusia dan kemajuan budaya secara keseluruhan. Jika Anda menikmati video ini, silakan beri like dan jangan lupa untuk berlangganan. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang. Kami yakin Anda akan menyukainya. Tinggalkan komentar di bawah tentang negara berikutnya yang ingin Anda lihat di saluran kami. Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.